Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada ibadah hari Minggu sekaligus perayaan Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pekabaran Injil dan pelaksanaan perjamuan kudus Gereja Kalimantan Evangelis. Dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, bandingkan Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai yang ke-13. Subtema Menjadi Saksi Iman. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Jemaat, saya mohon berdiri. Kita angkat pujian kita bersama dari PKJ nomor 2, Mulia, Mulia, Aman. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 185 tahun yang silam. Tepatnya pada tanggal 26 Juni 1835, penginjil Barstein menginjakkan kaki dan tiba di Banjarmasin sesudah berlayar kurang lebih 44 hari dari Betawi atau kota Jakarta. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang DKI rayakan sebagai Hari Pekabaran Injil DKI. Sejak semula, pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh. Dalam semangat dan tekad melayani inilah kita merayakan Hari Pekabaran Injil GKI. Bersama ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagai bentuk keyakinan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita dan gerejanya di tengah-tengah berbagai macam kesulitan. Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita tetap yakin dan menaruhkan pengharapan kepadanya.
serahkanlah dirimu selalu dalam pimpinannya. Kita masuk dalam potong dan salam. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat yang ke-15. Kita masuk dalam refleksi melihat usaha kekabaran Injil. Gereja Kalimantan Evangelis hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Yesus Kristus melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan pekerjaan yang suci dan indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk teristimewa penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus serta pengharapan yang penuh membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada tahun 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar, karena masa itu Pulau Kalimantan merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar, serta menyeramkan, sungai-sungai yang besar dan panjang, dengan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai di alam yang demikian. Kesulitan sudah menanti, tetapi tidak menghentikan langkah para pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun, bulan terus berganti dari generasi ke generasi. Disampaikan kabar baik. Demikian pun kita telah melewati berbagai macam kesulitan sama seperti hari ini. Tetapi kabar baik harus terus diberitakan apapun keadaannya. Mari sidang jemaat, kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan, menyanyi dari PKJ nomor 105, bait 1 dan 3, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengarut samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengemas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berceri, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, tanpa Dia semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja
kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari berdoa. Oh Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah kami yang agung, yang sungguh setia di tengah ketidaksetiaan kami. Di pagi hari yang indah dan cerah ini Tuhan, kami datang seraya merendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Karena betapa besar akan pelanggaran yang kami lakukan, atas keberdosaan kami Tuhan, baik yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, yang seringkali menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami. Kami mohon Tuhan, pengasihan dan kemurahan-Mu Engkau berikan kepada kami. Tiliklah setiap hati kami, seluruh hidup kami. Engkau tahu akan segala pelanggaran kami Tuhan. Sekali lagi kami mohon pengampunan-Mu. Suci dan kuduskanlah kami Tuhan, sehingga kami layak menerima kasih karunia dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Teristimewa kami boleh menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan datang. Engkau memimpin kami Tuhan. Ya Bapa di surga, saat ini pun kami akan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Bertahtalah Engkau di dalam hati, pikiran, dan hidup kami, di dalam rumah kami, Bapa Surgawi, sehingga kami boleh senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang membimbing dan menuntun langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah kiranya segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami dalam beribadah kepada-Mu, yang tidak senang dengan kami dekat kepada-Mu, kami percaya di dalam kuasa darah Tuhan Yesus enyah dari hadapan kami, sehingga kami boleh beribadah dengan sukacita, dengan tulus, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Kolose 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat, disilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Kita bersama-sama membaca Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE yang terambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Dalam nama Tuhan Yesus saya bacakan demikian firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disakiti. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar
pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air di Kirbar itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Mazmur 119 ayat 105. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan sayang Tuhan menyertai kami. Di hari Minggu ini Tuhan, di hari kami memperingati hari pekabaran Injil GKI, kami umat-Mu terpanggil untuk mengingat bahwa perjuangan para misionaris haruslah kita ingat dan haruslah kita melanjutkan dengan keyakinan iman bahwa firman Tuhan akan menjadi dasar bagi kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Pagi ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami semua, menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami tertuju kepada firman.
ketika hamba-Mu menyampaikan, semuanya berasal daripada Engkau. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Matius pasal 10 ayat 24 hingga ayat yang ke-39. Firman: penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumah. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang dikatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan
dia akan diselamatkan. Karena Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa ketika kita menerima dia dalam kehidupan kita, maka dia akan menerima kita dan mengakui kita sebagai anaknya di depan Bapa. Yesus dalam setiap pengajaran dia tidak malu mengakui kita sebagai anaknya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya terkadang kita malu, bahkan sangat malu untuk mengakui siapa Yesus dalam kehidupan kita. Di mana letak kesetiaan kita kepada Tuhan? Di mana arah hidup kita sebagai orang yang percaya? Para misionis, para utusan Tuhan datang ke tanah Kalimantan. Mereka datang dengan berbagai macam keberadaan. Mereka meninggalkan tempat yang semula mereka diami dan datang ke Kalimantan ini untuk apa? Tujuan misi Kristus harus disampaikan, yaitu kabar baik. Dan kabar baik mereka telah sampaikan. Melewati gunung, melewati sungai, melewati hutan, berbagai macam rintangan, melewati tebing. Dengan keberanian mereka, mereka melewati semuanya tanpa ada rasa takut. Mereka datang ke tanah Kalimantan, ke tanah Borneo ini untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan karya Allah dalam kehidupan manusia. Bagaimana dengan kita? Teristimewa sebagai warga GKE, kita dituntut untuk setia dalam panggilan, untuk setia dalam pelayanan kita. Karena para penginjil, para misionaris telah datang, dan kita hanya meneruskan pekerjaan para misionaris terdahulu. Kita hanya melanjutkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Tetapi dalam melakukan hal ini pun kita masih begitu berat. Kita tidak mengingat beberapa tahun yang lalu, 185 tahun pekabaran Injil di tanah Kalimantan ini. Para penginjil, para misionaris seolah-olah terabaikan oleh kesibukan-kesibukan kita. Kita mungkin tidak pernah berpikir bahwa tugas yang mereka lakukan akan kita teruskan. Bagaimana cara meneruskan
kita akan menjadi seperti para penginjil-penginjil terdahulu. Mereka melaksanakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-26, 27, dan ke-28. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita inilah manusia yang sangat berharga di mata Tuhan. Dari ciptaan yang lainnya, kita inilah yang paling berharga. Karena kita diciptakan oleh Tuhan sesempurna mungkin. Kita bisa berpikir, kita bisa merasakan. Semua ada dalam kehidupan kita. Tapi kenapa kita tidak merasakan bagaimana tugas dan tanggung jawab para penginjil, para misionaris yang terdahulu dalam tugas-tugas mereka. Dan kita saat sekarang ini, kita terlalu banyak berdiam, terlalu pasrah. Firman Tuhan katakan, memang kita harus berpasrah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Tapi kita tidak pasrah dengan hidup apa adanya. Tetapi kita hidup dengan kualitas iman kita. Hari ini, Gereja Kalimantan Evangelis merayakan 185 tahun pekabaran Injil. Waktu yang cukup panjang dalam tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh para penginjil, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah percayakan dan diutus untuk melayani gereja di tanah Kalimantan. Tidak putus sampai di situ, kita pun harus melanjutkan tugas-tugas kita. Jangan sampai kendor. Tapi marilah kita mengikat pinggang kita. Jangan kendor dalam penginjilan, dalam karya-karya Tuhan yang harus kita saksikan dimanapun kita pergi dan hargailah hidup kita. Jika Tuhan masih mengizinkan kita ada di dalam dunia ini, sambutlah karya-karyanya dan sampaikanlah karya Allah dimanapun kita pergi dan berada. Selamat Hari Pekabaran Injil GKI yang ke-185. Selamat berkarya bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa syafaat. Kita berdoa untuk pekabaran Injil yang ada di tengah-tengah dunia ini teristimewa, di tengah-tengah tanah Kalimantan ini. Kita berdoa para pelayan Tuhan yang Tuhan telah utus untuk melayani dimanapun mereka. Kita mendoakan mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan, dan diberikan kesehatan. Dan kita semua, biarlah kita semua dalam kehidupan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih firman-Mu telah dimeteraikan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menilik kehidupan kami. Tuhan mengetahui setiap apa yang ada dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu berkata, setiap
Ya Bapa di surga, biarlah kami semua boleh merasakan bahwa cinta Tuhan dalam penginjilan-penginjilan yang mereka lakukan, karena kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami bisa melanjutkan misi-misi mereka, bahkan misi Allah dalam kehidupan kami. Berikan para pemimpin-pemimpin gereja, teristimewa Gereja Kalimantan Evangelis, mulai dari sinode, resort hingga ke jemaat-jemaat, Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk bisa menjadi kesaksian, menyampaikan kabar baik dimanapun mereka pergi dan berada. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan sehingga mampu melayani, mampu menjalani tugas dan tanggung jawab ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah situasi yang sedang kami alami saat ini menguatkan iman kami, memberikan kami satu kepastian bahwa kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, badai COVID-19 ini cepat berlalu dari kehidupan kami, dan kami semua boleh beraktivitas seperti sedia kala. Dan semua ini karena Tuhan. Berkati para pemimpin kami bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, dari pusat hingga ke daerah hingga ke desa. Mantapkan hati mereka untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bermartabat, pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik. Masyarakat merasakan damai dan sejahtera. Diberkatilah kami semua ya Tuhan, dari sekarang sampai selamanya. Ada jemaat kami yang mengalami sakit, Tuhan pulihkan kehidupan mereka melewati obat-obat yang mereka minum, makanan yang mereka makan. Mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Siapapun mereka yang membutuhkan pertolongan, biarlah Tuhan menolong mereka seperti Tuhan menolong dan menyertai. Ini doa kami ya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur kita yang pertama dan yang kedua, serta persembahan syukur perjamuan kudus. Inilah saatnya untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, bagi kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Dengarkanlah pengantar persembahan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 hingga ayat 18. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di surga. Kami berterima kasih atas berkat demi berkat yang telah tercurah atas hidup kami Tuhan.
Engkau adalah Allah kami yang maha murah, Allah kami yang baik, yang selalu mencurahkan berkat demi berkat bagi kehidupan kami. Sepatutnya lah pada saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Bukan saja berkat bagi tubuh kami, jasmani kami, kesehatan kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan kami dengan baik, melakukan aktivitas kami, bekerja dan berusaha oleh karena pertolongan-Mu. Tetapi lebih dari itu Tuhan, Engkau memberkati juga rohani kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah diurapi oleh kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Berkatinya dia dengan lebih heran lagi Tuhan. Dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan persembahan syukur ini Tuhan, dan juga mempersembahkan seluruh hidup kami untuk melayani Tuhan. Berkatilah, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup, kami berdoa. Amin. Sementara pundi diedarkan di antara kita, kita iringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita bait pertama dan seterusnya sampai pundi-pundi selesai diedarkan. Kita sampai pada pengakuan iman. Jemaat, saya undang berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Marilah kita berkata dari mulut kita demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tiba di penghujung ibadah kita. Dimohon untuk berdiri, menerima pengutusan dan berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Marlin Sumenang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun pekabaran Injil di tanah Borneo ini, di tanah Kalimantan ini telah berakhir. Marilah kita pulang, marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi kita. Pulanglah ke tempat kita masing-masing dan terimalah berkat-berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat hari Minggu.